Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di channel Kehidupan Islami. Teman-teman Kehidupan Islami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang syarat diterimanya amal manusia. Kita kalau beramal, kalau beribadah, pastinya ingin amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga pasti ingin amal kita itu tidak sia-sia. Dan juga kita pasti akan selalu berusaha agar amal kita, amal yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu adalah ibadah yang paling maksimal kita lakukan. Tentunya kita kalau ingin amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak sekedar hanya beramal biasa-biasa saja, yang penting amal. Tapi kita juga akan berusaha agar semaksimal mungkin, sebagaimana mungkin, agar amal kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya amal kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana amal kita itu bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, suatu ketika Imam Fudail bin Iyad pernah ditanya tentang ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu yang artinya Dia yang telah menciptakan hayah dan kematian dan kehidupan, kemudian Dia menguji kalian siapa yang di antara kalian yang paling baik amalnya. Kemudian Imam Fudail bin Iyad menjelaskan, yang dimaksud dengan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala adalah amal yang ikhlas dan benar. Nah, kemudian amal yang ikhlas dan yang benar itu seperti apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surat Al-Mulk ayat 2, dan dijelaskan pula oleh Imam Fudail bin Iyad bahwa jika kita ingin amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya ada 2. Syaratnya yang pertama adalah harus ikhlas, dan yang kedua adalah benar. Nah, tentang ikhlas ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah sering sekali mengingatkan kepada kita. Sudah sering sekali dalam hadis beliau memberi peringatan bagi kita bahwa ikhlas ini adalah sesuatu hal yang penting. Dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Jadi Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis ini, sesungguhnya amal manusia itu tergantung dengan niatnya. Dan seseorang itu akan diterima amalnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang dia berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang dia berhijrah, dia meniatkan untuk karena mendapatkan dunia atau ingin mendapatkan perempuan yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya itu hanya sebatas dengan niatnya itu. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan niat. Niat ini sangat penting. Kita diperintahkan untuk selalu meluruskan niat yang kita lakukan dalam setiap amal perbuatan kita, dalam setiap perbuatan ibadah kita. Nah, hadis berkaitan dengan hadis ini, ada sesuatu hal yang cukup patut diperhatikan, karena permasalahan niat ini adalah yang sangat krusial. Karena jika kita tidak ikhlas, kita berniat karena selain Allah, maka itu dampaknya akan fatal. Mengapa? Karena ketika kita berniat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, amalan kita itu sudah pasti akan tertolak, akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan menjadi amal yang sia-sia. Kan ketika kita beramal, sudah beramal semaksimal mungkin, tapi ternyata kita berniat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena yang lain. Seperti ketika kita berniat, ketika kita sholat, caranya sudah benar, tapi niatnya salah. Kita ketika sholat memperbagus bacaan kita ketika ada orang yang kita sukai, atau ketika kita
berbuat baik ketika ada orang yang ingin kita dipuji oleh orang tersebut. Nah, itu termasuk niat-niat yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu diperhatikan lagi karena ada suatu hadis yang menyebutkan bahwa ada orang yang pertama kali masuk neraka adalah orang yang berniat karena selain Allah. Dikisahkan dalam hadis tersebut bahwa ada seorang mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah, tapi orang tersebut berniat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut berniat karena ingin dikatakan sebagai seorang pejuang, dikatakan sebagai seorang yang pemberani. Maka ketika dia syahid, ketika dia mati, orang-orang menganggapnya dia mati di jalan Allah, tapi ketika berada di peradilannya Allah, orang tersebut adalah orang yang pertama masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada orang yang rajin bersedekah. Orang yang rajin bersedekah itu niatnya ketika hidupnya adalah untuk mendapatkan titel, mendapatkan gelar supaya dikatakan sebagai orang yang dermawan. Nah, namun ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak berlaku. Maka pentingnya niat ini adalah di sini. Ketika amal kita adalah tulus, ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah niat yang benar. Nah, kemudian yang kedua adalah benar. Apa yang dimaksud dengan benar di sini dari syarat yang kedua? Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah benar, yang kedua adalah benar adalah sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW atau sesuai dengan syariat Islam. Ketika amal kita sudah ikhlas, tapi caranya tidak sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan, maka amalan itu juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kembali lagi apa yang telah disyaratkan untuk syarat diterimanya amal itu adalah yang ikhlas dan yang kedua adalah benar. Ketika kita sudah beramal dengan ikhlas, sangat ikhlas, tapi ternyata caranya menyelisihi dari syariat Islam. Contohnya ketika kita sangat ikhlas sholat subuh 4 rakaat, karena kita menganggap ketika pagi-pagi itu waktu yang tepat untuk menggerakkan tubuh agar tubuh ini terasa lebih segar. Tapi ketika kita caranya salah, maka itu akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita ikhlas. Ketika kita sholat Jumat di hari Sabtu, tidak mungkin kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu menyelisih dengan sunnah Rasulullah SAW, menyelisihi syariat Islam, menyelisihi perintah dari Rasulullah SAW. Nah, di sini Allah juga menjelaskan kepada kita dalam surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW kepadamu maka ambillah, dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah SAW maka tinggalkanlah. Maka ini adalah menjadi suatu peringatan kepada kita bahwa ketika kita ingin amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memperhatikan dua syarat ini, yaitu adalah pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama kembali memperhatikan kualitas amal-amal perbuatan kita, kualitas ibadah kita. Apakah amalan kita sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum? Semoga dengan ini kita bisa meningkatkan kembali amal-amal kita agar kita bisa meningkatkan niat kita, agar kembali meluruskan niat kita agar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus terus belajar tentang hukum-hukum yang akan kita jalani dalam Islam, hukum-hukum ibadah, hukum-hukum muamalah yang akan kita lakukan agar apa yang kita lakukan itu bersesuaian dengan syariat Islam, baik dalam urusan pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala atau urusan kita dengan diri kita sendiri dan urusan kita dengan masyarakat secara umum. Nah, mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.